Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, tidak ada Tuhan selain Engkau yang kami sembah. Kami mengucap syukur atas udara yang segar, hari yang baru, hidup yang baru, kekuatan yang sempurna yang daripada Tuhan pada hari ini. Dengan berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami tidak merasa khawatir untuk melewati hari-hari kami sampai pada saat ini. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat, menjalani hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saya ulangi ayat yang ke-14 lagi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, banyak yang terpanggil dan sedikit yang dipilih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman, pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, banyak orang coba berkata kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu? Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Di dalam ayat yang ke-14 yang telah kita baca tadi berkata, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya, ayat-ayat yang di atas ini pada saat itu, memang banyak orang yang dipanggil. Kita sedang berlomba-lomba ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi hanya sedikit yang terpilih dan mendapatkannya. Mengapa? Mari kita belajar bersama-sama mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, semua umat Tuhan diminta yang pertama menjadi murid Kristus yang sejati. Menjadi murid Kristus yang sejati adalah tidak bermain di dalam lumpur dosa lagi atau mau hidup di dalam dosa. Karena upah dosa itu adalah maut, dan akibat dosa itu yang membuat Tuhan tidak mau mendengar dan memberkati seruan doa kita. Menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati, pasti kita mengasihi Tuhan Yesus di atas segalanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai ayat 38 berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Tetapi apabila hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada sesuatu perkara yang mustahil baginya. Lalu yang kedua, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, semua umat manusia diminta menyucikan jubah dengan darah anak domba Allah. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 berkata, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Artinya, Kristus sebagai anak domba Allah
membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri, yang artinya ia membenarkan dan menguduskan kita agar kita layak di hadapan Bapa di surga. Sebab dengan kuasa darahnya yang kudus dan berkuasa menghapuskan dosa-dosa kita, maka kita akan dibenarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita mendambakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang indah dan kekal ini? Oleh itu, marilah kita berperkara dengan Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita, selagi ada waktu diberikan kepada kita. Jikalau kita sudah berperkara dengan jujur kepada Tuhan, dengan segala dosa yang telah kita lakukan, maka Ia yang berkuasa menyucikan segala dosa kita, sekalipun itu berwarna merah seperti kirmisi, akan dicucikannya menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan disucikannya menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengudusan dan penyucian kita dari segala dosa dan kejahatan kita adalah merupakan satu anugerah yang sangat besar daripada Tuhan yang harus kita imani dan pegang di dalam hidup ini. Tanpa pengudusan dengan darah Kristus, kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yang indah, yaitu kerajaan surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini ya Tuhan. Firman-Mu selalu menuntun kami di dalam iman percaya kami kepadamu. Bimbinglah kami ya Tuhan di dalam perjuangan kami untuk melewati liku-liku kehidupan kami. Kami percaya dengan berkat penyertaan-Mu kami mampu mengatasi semuanya di dalam hidup ini. Oleh karena kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat di dalam kepimpinan-Mu. Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia pada saat ini. Tuhan, kami mohon agar mereka terus dikuatkan di dalam iman mereka. Sekalipun mereka sudah tua dan sudah lanjut usia, itu tidak mengurangkan kasih dan kuasa-Mu untuk merangkul mereka sebagai umat yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, tubuh, jiwa, dan roh mereka adalah pemberian-Mu yang harus dipagari oleh kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak muda, dimanapun mereka berada pada saat ini. Baik yang bekerja, baik yang mencari pekerjaan, baik yang tidak bekerja. Tuhan tolong kuatkan iman mereka, tuntunlah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jikalau mereka menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan, tuntunlah mereka dengan kasih, dengan tangan-Mu yang maha kuasa kepada jalan yang benar. Sadarilah mereka dari cara hidup mereka yang tidak layak di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan, penolong yang setia bagi anak-anak kami. Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan pada saat ini, agar kami tekun mencari Engkau selagi ada waktu untuk kami datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, baik melalui doa, pujian, dan juga melalui pendengaran firman-Mu. Karena ini adalah waktu yang sungguh berharga yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan, biarlah kami diberi hikmat untuk menggunakan waktu yang ada ini. Terima kasih karena Engkau telah memagari seisi keluarga kami sepanjang hari ini. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia. Immanuel, Allah beserta dengan kami, senantiasa menyertai kami dari pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan mendengar seruan doa kami, serta menjawabnya menjadi berkat bagi kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.